Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggianto Wijaya, mahasiswa S2 Universitas Internasional Batam dengan NPM 2452018 dan rekan saya Peter Matniko, mahasiswa S2 Universitas Internasional Batam dengan NPM 2452011. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas ujian setengah semester kami dengan mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional dengan dosen pengampu kami yang terhormat Ibu Dr. Nurlaili SE SH MKN. Baik, langsung saja kita ke kontrak kerjasama internasional. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kontrak kerjasama dengan judul Software Development Contract between Wangko Ltd and PT Cube Digital Software. Di sini perjanjian kerjasama untuk pembuatan aplikasi uang marketplace antara Wangko Ltd dan PT Cube Digital Software dengan nomor 009 WC CS SDC 2025. Pada hari ini, Senin tanggal 22 September 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor saya Budi Santoso, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batam, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman nomor 123, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Notaris. Hadir di hadapan saya notaris orang-orang yang saya notaris kenal dan akan sebut selanjutnya sebagai para pihak sebagai berikut. Yaitu yang pertama Wesley Go, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Januari tahun 1985, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Jalan Melati nomor 45, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3171011011850001. Dalam hal ini selaku Direktur Utama dari PT Cube Digital Software. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian yang kedua yaitu Guan Wang, lahir di Singapura pada tanggal 15 bulan Maret tahun 1987, warga negara Singapura, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura dengan nomor paspor CA98765431, diterbitkan di Singapura pada tanggal 1 Juli 2020, berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2030, yang dalam hal ini selaku Sales Director dari PT Wangko Ltd, selanjutnya disebut pihak kedua. Kedua belah pihak dengan ini menyatakan pengakuan atas kewenangan hukum masing-masing untuk membuat perjanjian pengembangan perangkat lunak ini, dan dengan ini menyatakan bahwa yang pertama, pihak kedua bermaksud untuk menunjuk pihak pertama guna mengembangkan perangkat lunak berupa aplikasi marketplace custom yang disebut sebagai Wang Marketplace Application. Yang kedua, pihak pertama menyatakan kesediaannya untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut bagi pihak kedua. Dengan demikian, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal pertama yaitu definisi. Dalam perjanjian ini, kecuali konteks menentukan lain-lain, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut. Di pasal ini menjelaskan mengenai aplikasi, yaitu adalah perangkat lunak uang marketplace yang dikembangkan oleh PT Cube Digital Software untuk Wangko Ltd. Yang kedua yaitu source code adalah kode program inti yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Yang ketiga yaitu data klien adalah seluruh informasi pengguna akhir yang terekam di dalam aplikasi. Yang keempat, jasa pengembangan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan pihak pertama, termasuk analisis kebutuhan, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, implementasi, dokumentasi, serta pelatihan terbatas bagi pihat kedua. Yang kelima yaitu dokumentasi teknis, yaitu adalah dokumen yang disediakan pihak pertama terkait arsitektur sistem, manual pengguna, serta panduan teknis lain yang diperlukan. Pasal 2 menjelaskan deskripsi dan detail aplikasi. Aplikasi Uang Marketplace ini merupakan platform jual beli daring atau e-commerce marketplace yang akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android dan iOS, sehingga dapat diunduh dan digunakan sebagai perangkat smartphone maupun tablet oleh penjual dan pembeli. Fitur utama aplikasi ini meliputi registrasi penjual dan pembeli, sistem katalog produk, keranjang belanja dan pembayaran online, manajemen transaksi pengiriman dan pelacakan, serta dashboard administrasi. Spesifikasi teknis, arsitektur aplikasi, serta integrasi API dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran 1. Pasal ketiga yaitu lingkup kerja. Pihak kedua setuju untuk melaksanakan lingkup pekerjaan berikut dalam rangka pengembangan aplikasi uang marketplace. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Di sini menjelaskan mengenai melakukan pengumpulan kebutuhan dari pihak pertama, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, mendesain arsitektur sistem,
termasuk struktur database, modul, dan alur datanya. Kemudian yang kedua itu mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna atau UI UX design, di mana itu menyediakan untuk membuat wireframe, mockup, dan prototipe awal aplikasi, menyediakan dua opsi desain utama untuk dipilih pihak pertama, dan kemudian dapat melakukan revisi desain maksimal 3 kali sesuai masukan pihak pertama. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi atau development, yaitu pembuatan aplikasi web, pembuatan aplikasi mobile, Android dan iOS untuk pembeli dan penjual, serta implementasi fitur inti meliputi registrasi dan autentikasi pengguna, manajemen profil penjual dan pembeli, katalog produk, sistem pencarian dan filter produk, serta keranjang belanja dan checkout, sistem pembayaran online atau payment gateway, manajemen pesanan dan pelacakan pengiriman, dashboard analitik untuk admin dan penjual, yang termasuk dalam integrasi dengan API pihak ketiga. Kemudian ada pengujian dan quality assurance atau QA, melaksanakan unit testing, integration testing, dan user acceptance testing atau UAT, menyerahkan laporan bug dan hasil perbaikan, menjamin aplikasi bebas dari bug kritis sebelum peluncuran. Kemudian yang kelima yaitu ada implementasi dan pelatihan. Di sini untuk menginstal aplikasi pada server atau hosting yang ditentukan pihak pertama, membantu proses deployment ke Google Play Store dan Apple App Store, kemudian memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kepada tim pihak pertama, termasuk dokumentasi manual pengguna. Yang keenam yaitu pemeliharaan atau maintenance awal, memberikan masa pemeliharaan gratis selama 6 bulan setelah go live. Kemudian menyediakan layanan perbaikan bug, update minor, dan kemudian setelah itu setelah masa gratis berakhir, layanan maintenance berlanjut berdasarkan kontrak terpisah. Kemudian yang ketujuh yaitu ada batasan lingkup kerja. Lingkup kerja tidak mencakup pengadaan server fisik, perangkat keras, atau biaya langganan pihak ketiga. Kemudian penambahan fitur baru di luar spesifikasi awal akan dikenakan biaya tambahan dan dituangkan dalam addendum kontrak. Yang keempat ini menjelaskan jadwal dan tahapan pengerjaan, yaitu yang pertama jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Kemudian jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak. Perjanjian dapat berakhir lebih cepat apabila yang pertama pekerjaan selesai sebelum jangka waktu berakhir dan atau para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian dengan ketentuan hak dan kewajiban diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tahapan pengerjaan atau milestone. Pekerjaan dilaksanakan secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pertama, analisis kebutuhan, yaitu bulan 1 ditandatanganinya kontrak perjanjian ini, yaitu dari tanggal 22 September 2025 sampai 22 Oktober 2025. Tahap kedua yaitu desain sistem dan UI atau UX, yaitu di bulan ke-1 dan ke-2 setelah ditandatanganinya itu, yaitu dari tanggal 22 September 2025 sampai 22 November 2025. Tahap ketiga yaitu pengembangan aplikasi inti, itu mulai dari bulan 2 sampai ke-5, yaitu dari tanggal 22 September 2025 sampai 22 Februari 2026. Tahap keempat yaitu pengujian dan quality assurance, itu di mana bulan ke-5 sampai 6 setelah ditandatangannya kontrak, yaitu tanggal 22 September 2025 sampai 22 Maret 2026. Kemudian tahapan kelima yaitu implementasi dan deployment, yaitu bulan ke-6 sampai ke-7, yaitu dari tanggal 22 September 2025 sampai 22 April 2026. Tahap ke-6, maintenance dan monitoring, yaitu di bulan 8 dan sampai 12, di mana setelah ditandatanganinya kontrak perjanjian ini, yaitu dari tanggal 22 September 2025 sampai 22 September 2026. Kemudian yang ketiga adalah laporan kemajuan atau progress report, di mana pihak kedua wajib memberikan laporan kemajuan pekerjaan secara tertulis setiap 2 minggu sekali. Laporan ini mencakup progres kendala dan rencana tidak lanjut. Yang keempat, perubahan jadwal. Jika terjadi hambatan teknis atau kebutuhan perubahan fitur yang disepakati kedua belah pihak, maka jadwal dapat disesuaikan dengan addendum kontrak. Keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak akan dikenakan denda sesuai dengan pasal 13 denda dan sanksi, yang akan dijelaskan nanti. Pasal 5 yaitu penyediaan server dan penyimpanan data. Di sini menjelaskan mengenai tanggung jawab penyediaan server, di mana pihak pertama bertanggung jawab menyediakan infrastruktur server utama yang digunakan untuk menjalankan aplikasi uang marketplace, baik berupa server fisik maupun cloud server. Kemudian biaya pengadaan langganan dan pemeliharaan server ditanggung oleh pihak pertama, kecuali ditentukan lain dalam lampiran kontrak. Kemudian yang kedua yaitu tugas pihak kedua dalam pengelolaan server. Pihak kedua bertanggung jawab atas instalasi dan konfigurasi aplikasi pada server, pengaturan keamanan server,
optimisasi database dan performa server, kemudian monitoring dasar kinerja server selama masa garansi yang tercantum dalam pasal 3 ayat 6 dalam perjanjian ini. Yang ketiga yaitu lokasi dan kepemilikan data. Semua data pengguna, transaksi, dan konten yang tersimpan dalam aplikasi adalah milik penuh pihak pertama. Pihak kedua hanya memiliki hak akses sebatas yang diperlukan untuk pemeliharaan teknis dan tidak berhak mempergunakan data untuk tujuan lain. Kemudian yang keempat yaitu backup dan keamanan data. Pihak kedua wajib menyiapkan sistem backup otomatis harian dan mingguan. Backup itu harus disimpan di lokasi terpisah untuk mengantisipasi kerusakan server utama. Pihak kedua wajib memastikan enkripsi data backup sesuai standar keamanan internasional yaitu minimal AES 256. Kemudian pemulihan bencana atau disaster recovery. Dalam hal terjadi kegagalan server atau bencana, pihak kedua wajib memastikan aplikasi dapat dipulihkan dalam waktu maksimal 24 jam atau recovery time objective. Data yang hilang tidak boleh lebih dari 24 jam terakhir atau recovery point objective. Kemudian di sini ada pasal 6 yaitu jaminan mutu. Yang pertama di sini ada standar kualitas aplikasi. Pihak kedua menjamin bahwa aplikasi Uang Marketplace dibangun sesuai dengan yang pertama spesifikasi teknis dan fungsional yang tercantum dalam lampiran 1 yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang kedua, praktik terbaik atau best practices dalam pengembangan perangkat lunak termasuk keamanan atau security, performa, dan skalabilitas. Yang ketiga yaitu standar kompatibilitas dengan sistem operasi Android dan iOS versi terbaru yang masih aktif didukung oleh vendor. Kemudian di sini ada yang kedua, garansi bebas bug kritis. Di sini menjelaskan pihak kedua memberikan garansi bahwa aplikasi akan bebas dari bug kritis atau critical errors yang dapat mengganggu fungsi utama aplikasi selama 6 bulan sejak tanggal serah terima atau go live. Bug kritis ini meliputi tetapi tidak terbatas pada kegagalan login, error pada proses pembayaran, crash aplikasi berulang, dan kebocoran data pengguna. Kemudian yang ketiga, di sini ada perbaikan gratis dalam masa garansi. Jika dalam masa garansi ditemukan bug atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi, pihak kedua wajib memperbaiki tanpa biaya tambahan. Perbaikan dilakukan maksimal 7 hari kerja sejak laporan resmi diterima dari pihak pertama. Di sini yang keempat yaitu jaminan kinerja atau performance guarantee, di mana aplikasi harus mampu menangani minimal 1000 pengguna aktif bersamaan atau concurrent users sesuai spesifikasi awal. Waktu respon aplikasi tidak boleh lebih dari 3 detik untuk transaksi standar seperti login, pencarian produk, dan checkout. Kemudian untuk keamanan data sendiri atau data security assurance, pihak kedua wajib memastikan aplikasi dilengkapi dengan enkripsi data sensitif, misalnya password dan transaksi finansial. Sistem harus memenuhi standar keamanan aplikasi, misalnya OWA ESP Top 10. Kemudian yang keenam yaitu pengecualian jaminan mutu. Jaminan mutu tidak mencakup kerusakan aplikasi yang diakibatkan oleh perubahan pada server, database, atau sistem pihak ketiga yang dilakukan tanpa persetujuan pihak kedua. Akses ilegal atau penyalahgunaan aplikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, kegagalan infrastruktur di luar kendali pihak kedua, misalnya gangguan server cloud atau jaringan internet global. Kemudian perpanjangan garansi. Setelah masa garansi berakhir, perbaikan dan pemeliharaan dilakukan berdasarkan kontrak maintenance terpisah, di mana pihak pertama dapat memilih untuk memperpanjang jaminan mutu dengan biaya tambahan yang akan dinegosiasikan. Kemudian di sini ada pasal 7 yaitu dukungan teknikal dan maintenance, di mana masa dukungan gratis itu pihak kedua memberikan dukungan teknis dan maintenance gratis selama 6 bulan setelah aplikasi dinyatakan go live. Kemudian dukungan itu mencakup yang pertama perbaikan bug dan error, yang kedua update minor, misalnya perbaikan performa dan keamanan, yang ketiga bantuan teknis terkait penggunaan aplikasi. Kemudian di sini juga ada yang kedua yang menjelaskan jenis dukungan teknis, yaitu mencakup help desk atau customer support, di mana yang pertama respon awal maksimal itu 4 jam kerja sejak laporan diterima dari pihak kedua. Layanan tersedia dari Senin sampai Jumat, pukul 9 sampai 18 waktu Indonesia Barat, kecuali hari libur nasional. Kemudian di sini ada menjelaskan emergency support. Yang pertama itu untuk masalah kritis, misalnya server down, ataupun sistem tidak bisa diakses. Layanan darurat tersedia 24 jam dalam seminggu. Estimasi penyelesaian maksimal 24 jam. Kemudian ada klasifikasi masalah, yaitu yang pertama kritis, itu gangguan yang dapat membuat aplikasi tidak bisa digunakan sama sekali, atau downtime penuh, di mana ada kegagalan login dan error pembayaran. Penyelesaiannya itu maksimal 24 jam. Kemudian ada masalah major, yaitu gangguan yang menghambat fungsi penting, misalnya bug checkout, error upload produk, crash pada sebagian pengguna.
yaitu penyelesaiannya maksimal 3 hari kerja. Yang kemudian ada minor, yaitu gangguan kecil yang tidak menghambat operasional utama, seperti tampilan UI, typo, dan bug kecil. Penyelesaiannya maksimal 7 hari kerja. Kemudian di sini ada yang keempat, yaitu layanan maintenance berkelanjutan. Setelah masa garansi gratis berakhir, pihak pertama dapat memperpanjang maintenance dengan biaya bulanan atau tahunan yang akan dinegosiasikan. Maintenance lanjutan ini mencakup monitoring server dan aplikasi secara berkala, update keamanan, optimisasi performa, update fitur minor sesuai kebutuhan. Kemudian kewajiban dokumentasi, yaitu setiap perbaikan dan update harus dicatat dalam log maintenance yang dapat diakses oleh pihak pertama. Pihak kedua wajib melaporkan rekap aktivitas maintenance secara bulanan. Kemudian yang keenam, yaitu adanya keterbatasan layanan maintenance. Maintenance tidak mencakup pengembangan fitur baru di luar ruang lingkup kontrak awal. Kemudian permintaan fitur tambahan akan dikenakan biaya terpisah melalui addendum kontrak. Kemudian ada pasal 8, yaitu mekanisme pembayaran. Nilai total proyek ini ditetapkan sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian pembayaran dilakukan dengan skema sebagai berikut, yaitu 30% pada saat tanda tangan perjanjian kerjasama ini, 40% pada saat penyelesaian tahap pengembangan utama yang tercantum pada pasal 2 ayat 2, dan yang ketiga 30% pada saat aplikasi diserahkan dan dinyatakan lolos uji coba. Kemudian yang ketiga, semua pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening resmi pihak kedua sebagai berikut, yaitu dengan nama bank BCA, alamat bank Jalan Raja Ali Haji nomor 18, Sungai Jodoh, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dengan nomor rekening 06198654434, dengan nama pemilik rekening PT Cube Digital Software. Kemudian di pasal ke-9 ada kesepakatan pajak. Yang pertama yaitu tanggung jawab pajaknya. Pihak pertama atau Wangko Ltd bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perpajakan yang timbul dari pembayaran biaya pengembangan aplikasi kepada pihak kedua. Pihak kedua, yaitu PT Cube Digital Software, bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang timbul atas penghasilan yang diterimanya sesuai peraturan perpajakan di Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana apabila aplikasi ini terutang PPN, maka pihak kedua wajib menerbitkan faktur pajak elektronik atau e-faktur. Kemudian pihak pertama wajib membayar PPN sebesar 11% dari nilai kontrak di luar harga pokok proyek, kecuali dinyatakan sudah termasuk PPN. Kemudian yang ketiga ada PPh, pasal 23 dan pasal 26 sesuai peraturan pajak. Apabila pihak pertama berdomisili di luar negeri, yaitu non-resident taxpayer, maka pihak pertama berkewajiban memotong dan menyetorkan PPh pasal 26 sebesar tarif yang berlaku, yaitu 20% atau sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Jika pihak pertama berdomisili di Indonesia, maka berlaku PPh pasal 23 sesuai peraturan perpajakan. Yang keempat yaitu kewajiban administratif. Pihak pertama wajib memberikan bukti potong pajak kepada pihak kedua paling lambat 30 hari kalender setelah pembayaran dilakukan. Pihak kedua berkewajiban melaporkan seluruh penghasilan diterima dalam SPT tahunan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Kemudian kelima, di sini ada menjelaskan pajak di negara asal ke pihak kedua. Apabila terdapat pajak tambahan yang timbul di negara asal pihak pertama, maka pajak tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak pertama. Ketentuan umumnya, para pihak sepakat bahwa kewajiban perpajakan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga kecuali disetujui secara tertulis. Kemudian di sini menjelaskan jika terjadi perubahan peraturan perpajakan selama masa berlakunya perjanjian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai aturan terbaru yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kemudian di sini ada pasal 10, hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu hak atas merek dagang dan nama Wang Marketplace sepenuhnya milik pihak kedua. Yang kemudian hak cipta atas source code berpindah ke pihak kedua setelah pembayaran penuh yang tercantum pada pasal 8 ayat 2 dalam perjanjian ini. Yang ketiga, pihak pertama tetap berhak atas metode, tools, atau library umum yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Wang Marketplace. Pasal ke-11 yaitu kerahasiaan klien dan data klien. Di sini yang pertama itu definisi data klien, yaitu data klien mencakup seluruh informasi yang dikumpulkan, diproses, atau disimpan dalam aplikasi, termasuk namun tidak terbatas pada yang pertama data pribadi pengguna, kedua data finansial pengguna, ketiga data aktivitas pengguna dalam aplikasi, dan yang terakhir data penjual. Kemudian di sini ada kewajiban kerahasiaan. Pihak kedua wajib menjaga kerahasiaan semua data klien dan dilarang untuk pertama mengungkapkan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak pertama. Yang kedua menggunakan data untuk kepentingan komersial di luar proyek ini. Dan yang ketiga menyimpan data di luar server resmi yang disetujui pihak pertama.
Kemudian yang ketiga ada keamanan data, di mana pihak kedua wajib menerapkan standar keamanan data sesuai praktik terbaik industri, yaitu pertama, enkripsi data sensitif minimal dengan standar AES 256, dan yang kedua penggunaan protokol komunikasi aman, yaitu HTTPS atau SSL. Ketiga, pembatasan akses data hanya untuk tim teknis yang berwenang. Kemudian untuk masa berlaku kerahasiaan ini, kewajiban kerahasiaan tetap berlaku selama perjanjian berlangsung hingga 5 tahun setelah perjanjian ini berakhir, yaitu dari tanggal 22 September 2026 sampai 22 September 2031. Sanksi pelanggarannya yaitu, apabila pihak kedua terbukti melanggar kewajiban kerahasiaan, maka pihak kedua wajib membayar ganti rugi sesuai kerugian aktual yang dialami oleh pihak pertama. Pihak pertama berhak memutus kontrak secara sepihak dan menuntut ganti rugi tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3 dalam perjanjian ini. Kemudian pasal 12 menjelaskan force majeure, yaitu force majeure itu adalah keadaan atau peristiwa di luar kendali para pihak yang menyebabkan terhambat atau tidak terlaksananya kewajiban, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama yaitu bencana alam, kedua kebakaran besar atau ledakan, ketiga perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo atau blokade, yang keempat pemogokan massal, gangguan industri atau kerusuhan sosial berskala besar, yang kelima kebijakan pemerintah yang secara langsung melarang pelaksanaan kontrak, dan yang keenam gangguan listrik atau telekomunikasi yang meluas dan bersifat nasional. Kemudian di sini ada pemberitahuan force majeure, di mana pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu maksimal 7 hari kalender sejak kejadian. Konsekuensi hukumnya, selama keadaan force majeure berlangsung, pihak yang berdampak dibebaskan sementara dari kewajiban tanpa dikenakan sanksi atau denda. Kemudian apabila force majeure berlangsung lebih dari 60 hari berturut-turut, para pihak dapat melakukan renegosiasi atau sepakat mengakhiri perjanjian ini. Kemudian pasal 13 di sini menjelaskan tentang denda dan sanksi. Yang pertama yaitu keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak kedua. Jika pihak kedua terlambat menyerahkan hasil pekerjaan dari jadwal yang telah disepakati pada pasal 3 dalam perjanjian ini, maka dikenakan denda sebesar 0,1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan yang tercantum pada pasal 8 dalam perjanjian ini, yaitu Rp2 juta per hari dengan maksimum 5% dari nilai kontrak, yaitu 100 juta. Keterlambatan pembayaran oleh pihak pertama, jika pihak pertama terlambat melakukan pembayaran sesuai jadwal yang tercantum dalam pasal 8 ayat 2 dalam perjanjian ini, maka dikenakan bunga keterlambatan sebesar 0,1% per hari dari nilai pembayaran yang belum dilunasi, dengan maksimum 5% dari nilai kontrak. Kemudian ada pelanggaran kerahasiaan data, yaitu jika pihak kedua terbukti membocorkan atau menyalahgunakan data klien tanpa izin, maka pihak kedua wajib membayar ganti rugi minimal sebesar 1 miliar atau jumlah kerugian aktual yang lebih besar. Kemudian pihak pertama berhak memutus perjanjian secara sepihak tanpa kewajiban membayar sisa kontrak. Kemudian yang keempat ada pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jika salah satu pihak menggunakan source code, merek atau elemen aplikasi tanpa izin tertulis, maka pihak tersebut wajib membayar ganti rugi sesuai nilai kerugian aktual ditambah penalti sebesar 10% dari nilai kontrak, yaitu Rp200 juta, sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dalam perjanjian ini. Yang kelima yaitu sanksi pemutusan kontrak. Apabila salah satu pihak lalai atau gagal memenuhi kewajibannya secara material selama lebih dari 30 hari kalender setelah menerima peringatan tertulis, maka pihak lain berhak memutuskan kontrak secara sepihak serta mendapatkan sanksi ganti sesuai dengan pasal 13 ayat 1 hingga ayat 4 dalam perjanjian ini. Dan yang akan dikenakan sanksi tambahan sebesar 2 miliar. Oke, kemudian pasal 14 hukum yang berlaku. Di sini menjelaskan perjanjian ini ditafsirkan, diatur, dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Segala ketentuan hukum yang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian ini tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Yang ketiga, apabila timbul perselisihan, para pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat secara damai dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai adanya perselisihan. Kemudian yang keempat yaitu apabila timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI di Wahana Geraha lantai 1 dan 2 di Jalan Mampang Perapatan nomor 2 Jakarta. Kemudian apabila disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak dengan menggunakan 3 orang arbiter.
Yang kelima, para pihak melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas domisili hukum dengan memilih Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI sebagai forum yang sah dan mengikat secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kemudian pasal terakhir yaitu penutup, di sini menjelaskan demikian akta perjanjian kerjasama pembuatan aplikasi uang marketplace ini dibacakan dan ditandatangani di hadapan saya Budi Santoso, Sarjana Hukum, Magister Konotariatan, Notaris di Kota Batam, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal akta ini. Akta ini dibuat dalam 2 rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu 1 rangkap asli disimpan oleh saya, notaris, sebagai menuta, 1 rangkap asli diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah saya notaris membacakan akta ini kepada saya penghadap, maka para penghadap, saksi-saksi, dan saya notaris menandatangani akta ini, dibuat dan ditandatangani di Kota Batam, Republik Indonesia pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Kemudian para saksi-saksi notaris itu yaitu disebutkan di sini Anggianto Wijaya, lahir di Pekanbaru, tanggal 23 Juni 1992, warga negara Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Kota Batam, Komplek Orchard Park nomor 23, dengan kartu tanda penduduk nomor 31710123 0692 0001 dengan nomor HP-nya juga disebutkan 0811 76888866. Kemudian yang kedua itu Peter Makniko, lahir di Batam dengan tanggal lahir 21 Januari 2000, warga negara Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Kota Batam, perumahan Villa Panbil nomor A15, pemegang kartu tanda penduduk nomor 31710121 0120000001 dan dengan nomor HP 0812 7688585. Kemudian di sini ada tanda tangan pihak-pihaknya, yaitu pihak pertama Wesley Go sebagai Direktur PT Cube Software, pihak kedua yaitu Guan Wang sebagai Sales Director dari Wang Co Ltd. Kemudian di sini ada tanda tangan dari saksi-saksi atau witnesses dari Anggianto Wijaya dan Peter Makniko, dan terakhir ditandatangani oleh notarisnya yaitu Bapak Budi Santoso SHMK. Sekian penjelasan dari kontrak kerjasama antara PT Wang Co Ltd dan PT Cube Software, Cube Digital. Rekan saya Peter Makniko. Kepada Peter Makniko dipersilakan. Baik, pada bagian pendahuluan saya akan menjelaskan tentang kedua belah pihak yang terlibat pada kontrak ini. Yang dimana pihak pertama diwakili oleh Wesley Go. Wesley Go lahir di Jakarta pada 10 Januari 1985, merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi di sektor swasta. Saat ini berdomisili di kota Jakarta, tepatnya di Jalan Melati nomor 45, dan terdaftar sebagai pemegang KTP nomor 3171 011 00185 0001. Dengan alamat email yang digunakan adalah wesley.go@cubedigital.id. Dalam dokumen ini, yang bersangkutan yaitu adalah Wesley Go bertindak selaku Direktur Utama PT Cube Digital Software dan untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian kita lanjutkan kepada pihak kedua yaitu adalah Guan Wang. Guan Wang lahir di Singapura pada 15 Maret 1987. Merupakan warga negara Singapura yang bertempat tinggal di Jalan Orchard Road A12K2 dengan pemegang paspor Singapura dengan nomor CA987654321 yang diterbitkan di Singapura dengan masa berlaku dari tahun 2020 hingga tahun 2030. Adapun alamat email dari Guan Wang itu adalah guan.wang@wang.co. Dalam hal ini, pihak kedua selaku Guan Wang bertindak selaku sebagai Sales Director
dari perusahaan Wang Co Ltd, yang dimana selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini, kedua belah pihak menyetujui kesepakatan bersama dalam menjalin kerjasama, sehingga para pihak dengan ini mengakui bahwa kewenangan hukum masing-masing untuk membuat dan menandatangani perjanjian pengembangan perangkat lunak dengan nomor kontrak yaitu adalah 009 WC CS SDC 2025. Selanjutnya disebut sebagai perjanjian. Pihak kedua selaku Wang Corporation menunjuk dan pihak pertama PT Cube Digital Software menyetujui untuk menerima penunjukan tersebut guna merancang, mengembangkan, menguji, dan menyerahkan perangkat lunak berupa aplikasi marketplace custom bernama Wang Marketplace Application. Dengan kesepakatan atas kontrak nomor 009 ini, maka kedua belah pihak kini wajib mematuhi kesepakatan kontrak nomor 009 WCCS SDC 2025 yang secara sah dan mengikat sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dengan asas Fakta Sunt Servanda. Dengan demikian, perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang dan klausul hukum yang berlaku wajib dipatuhi. Kemudian kita masuk kepada bagian kedua. Asas Fakta Sunt Servanda. Ungkapan Latin ini secara harfiah berarti janji harus ditepati. Dalam konteks hukum perdata, asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, setelah suatu kontrak ditandatangani berdasarkan kesepakatan bebas, tanpa paksaan, dan memenuhi syarat syaratnya, perjanjian ini sebagaimana diatur dalam pasal 1320 dan 1338 ayat 1 KUH Perdata, maka para pihak berkewajiban melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikat baik. Kemudian kita masuk kepada latar belakang masalah. Jadi pada tanggal 10 November 2026, pihak kedua menemukan bahwasanya pihak pertama yaitu adalah PT Cube Digital Software menggunakan sebagian source code aplikasi Wang Marketplace untuk membangun aplikasi serupa bagi perusahaan kompetitor. Temuan ini memicu keberatan resmi karena berdasarkan perjanjian kontrak nomor 009 WCCS SDC 2025 ini, hak cipta atas source code itu beralih kepada pihak kedua. Setelah pelunasan sekaligus melarang pihak pertama untuk menjual, melisensikan, atau menggunakan source code tersebut sebagai dasar pengembangan produk komersial tanpa persetujuan tertulis dari pihak kedua. Tindakan pihak pertama menggunakan ulang sebagai source code untuk kompetitor setelah hak cipta beralih kepada pihak kedua melanggar asas Fakta Sunt Servanda sebagaimana pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, itu adalah perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Dan dalam hal ini, pihak pertama memenuhi unsur wan prestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata dengan ketentuan yaitu adalah adanya kelalaian ketidakpemenuhan prestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi kepada pihak kedua. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya. Hak kepemilikan atas source code. Berdasarkan perjanjian kontrak 009 WCCS SDC 2025, dijelaskan bahwasannya pihak kedua punya hak penuh atas nama merek Wang Marketplace dan setelah pelunasan juga atas seluruh source code. Artinya pihak kedua bebas memakai, mengubah, memberi lisensi atau mengomersialkannya serta berhak melarang pihak lain memakainya tanpa izin. Pihak pertama dalam hal ini PT Cube Digital Software tetap boleh memakai keahlian dan alat umumnya seperti metode kerja, tool, library, open source, dan lain sebagainya untuk proyek lain. Tapi pihak pertama tidak boleh menyalin atau menggunakan ulang kode Wang Marketplace dan tidak boleh memakai nama mereknya dan juga tidak boleh membocorkan data ataupun informasi klien. Batasannya jelas, yang umum boleh dipakai ulang dan yang khusus hanya boleh dimiliki oleh Wang Marketplace selaku pemilik pihak kedua.
Sehingga diketahui tindakan dari pihak pertama ini telah melanggar pasal dari 009 WCCS SDC 2025 ini, yaitu berdasarkan pasal 10 mengenai hak kekayaan intelektual yang berbunyi pasal 10 ayat 1, yaitu adalah hak atas merek dagang dan nama uang marketplace sepenuhnya milik pihak kedua. Pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa hak cipta atas source code berpindah ke pihak kedua setelah pembayaran penuh yang tercantum pada pasal 8 ayat 2 dalam perjanjian ini. Pasal 10 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pihak pertama tetap berhak atas metode, tools, dan library yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi uang marketplace. Kemudian kita lanjut pada dampak terhadap pihak kedua. Tindakan pihak pertama untuk memperoleh keuntungan pribadi atau unjust enrichment berdampak langsung bagi pihak kedua. Eksklusivitas teknologi yang seharusnya menjadi aset utama menjadi bocor, menyebabkan turunnya nilai perusahaan dan melemahnya posisi kompetitif di pasar. Pendapatan menurun, margin tertekan, dan proses bisnis terganggu karena tim harus mengalihkan fokus dari pengembangan menjadi forensik, audit, serta pemulihan. Selain itu, terdapat potensi kebocoran data rahasia atau konfidensial milik pihak kedua yang digunakan oleh pihak pertama, mencakup informasi teknis, bisnis, dan data pelanggan yang seharusnya dilindungi, sehingga hal ini memperbesar risiko hukum dan kerugian bagi pihak kedua. Catatan, tindakan pihak pertama menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi pihak kedua, serta risiko kebocoran data rahasia berupa data teknis, bisnis, dan data klien. Jika terbukti, pihak kedua berhak menuntut penghentian penggunaan, penghapusan salinan atau turunan, pemulihan, dan ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Hal ini juga ditegaskan dalam asas nemo debet locu pletari aliena iactura. Tidak seorang pun boleh diperkaya oleh kerugian orang lain. Baik, jadi selanjutnya kita melanjutkan pembahasan mengenai potensi sanksi dan denda. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, menegaskan bahwasanya perjanjian mengikat para pihak lainnya undang-undang, sehingga klausul penalti yang disepakati wajib dipatuhi dan dapat ditagih. Serta berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, menyatakan bahwasanya ketika suatu kewajiban kontrak tidak dipenuhi, salah dipenuhi, ataupun terlambat, pihak yang lalai wajib membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian, bunga, dan lain sebagainya. Maka atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pertama dan berdasarkan kontrak kesepakatan nomor 009 WCCS SDC 2025 ini, pihak pertama dapat dimintai ganti rugi dan dikenai sanksi kontraktual dengan rincian antara lain sebagai berikut. Pertama, sanksi pelanggaran atas klausul HKI, pasal 10 Jo pasal 13 ayat 4. Dengan bunyi, jika salah satu pihak menggunakan source code, merek, atau elemen aplikasi tanpa izin tertulis, maka pihak tersebut wajib membayar ganti rugi sesuai nilai kerugian aktual ditambah penalti sebesar 10% dari nilai kontrak, yaitu sebesar 2 miliar. Kemudian poin kedua, sanksi pelanggaran atas klausul kerahasiaan data, pasal 11 Jo pasal 13 ayat 3. Dengan bunyi, jika pihak pertama terbukti membocorkan atau menyalahgunakan data klien tanpa izin, maka pihak pertama wajib membayar ganti rugi minimal sebesar 1 miliar atau jumlah kerugian aktual yang lebih besar. Dan pihak kedua berhak memutus perjanjian secara sepihak tanpa kewajiban membayar sisa kontrak. Kemudian kita lanjut kepada bagian kedua, yaitu adalah yurisdiksi hukum. Penyelesaian sengketa dan yurisdiksi hukum diselesaikan dengan mengamanatkan berdasarkan pasal 14 klausul hukum yang berlaku dalam perjanjian kontrak ini, yaitu adalah kontrak nomor 009 WCCS SDC 2025 dengan ketentuan yaitu adalah 1. Perjanjian ini ditafsirkan, diatur, dan dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia. 2. Hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 3. Setiap sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis. 4. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sengketa
sengketa diselesaikan melalui arbitrase di Bani, Jakarta. Dengan alamat lokasi berlokasi di Jalan Wahana Geraha lantai 1-2 Jalan Mampang Perapatan nomor 2 Jakarta dengan nomor pos 12760. Dengan sesuai dengan peraturan arbitrase Bani yang berlaku dengan jumlah arbiter sebanyak 3 apabila disepakati secara tertulis oleh para pihak. 5. Para pihak melepaskan hak untuk mengajukan keberatan atas domisili atau kompetensi relatif dan sepakat memilih Bani Jakarta sebagai forum yang sah dan mengikat sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS juga menjadi landasan yang sah dan memperkuat asas dan perjanjian pada kontrak ini. Dengan mekanisme penyelesaian dalam kontrak ini, yaitu dengan poin-poin itu adalah pertama, Undang-Undang Nomor 30 1999 tentang arbitrase APS pada pasal 56 ayat 2 menjelaskan bahwasanya para pihak berhak menunjuk hukum yang diterapkan untuk penyelesaian sengketa. Untuk penyelesaian sengketa mereka. Artinya ketika kontrak memilih hukum Republik Indonesia, arbiter wajib menerapkannya. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 1999 pada pasal 6 ayat 2 itu berbunyi, sebelum ke arbitrase, musyawarah wajib ditempuh dan dibatasi waktu paling lama 14 hari yang hasilnya final dan mengikat bila tercapai. Bila gagal, maka akan dilanjutkan melalui forum arbitrase. Ini mengait ke tata laksana sengketa yang tetap berada dalam kerangka hukum Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang yang sama nomor 30 1999 pasal 60 menjelaskan bahwa putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat para pihak sehingga eksekusinya dilakukan menurut mekanisme hukum acara perdata Indonesia melalui penetapan ketua PN. Dengan hal ini memastikan bahwasanya hasil arbitrase di bawah kontrak ini berlaku dengan sistem hukum Republik Indonesia dan mengikat secara sah dan legal. Kemudian kita masuk kepada tahapan penyelesaian sengketa. Adapun tahapan penyelesaian sengketa di sini terbagi menjadi 6 bagian tahapan. Yang dimana dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pre-arbitrase dan fase arbitrase. Pada fase pre-arbitrase, tahapan pertama itu adalah pemberitahuan sengketa. Pada tahapan ini, salah satu pihak mengirim pemberitahuan tertulis berisi uraian fakta dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah musyawarah atau negosiasi. Dengan ini, para pihak wajib mengadakan pertemuan resmi dalam waktu maksimal 14 hari untuk membahas pokok sengketa dengan etikat baik. Apabila hasil musyawarah tidak mendapatkan hasil, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap arbitrase. Kemudian kita masuk pada fase arbitrase. Pada fase arbitrase, yaitu adalah tahapan ketiga, pemohon melakukan pengajuan perkara di Bani, yang dimana pemohon akan melakukan pengajuan permohonan kepada arbitrase dengan ringkasan perkara, petitum, bukti, klausul arbitrase, dan lalu Bani akan mencatat perkara dan menagih biaya administrasi, serta memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak termohon. Tahapan keempat itu adalah pembentukan majelis dan pengaturan prosedur. Arbiter tunggal atau majelis 3 arbiter dituju sesuai dengan aturan Bani dengan dilanjutkan dengan case management conference untuk menetapkan term of reference, jadwal jawaban replik duplik, tata cara pertukaran dokumen, serta protokol kerahasiaan proses. Kemudian pada tahap kelima, yaitu adalah tahap pemeriksaan dokumen dan pembuktian. Para pihak menukar dokumen, menyampaikan klaim, jawaban, menghadirkan saksi ahli, kemudian majelis menilai bukti dan bila perlu memberikan tindakan sementara. Kemudian kita masuk kepada tahapan final, yaitu adalah tahapan nomor 6, yaitu adalah putusan final dan pelaksanaan. Majelis akan menjatuhkan putusan final dan sifatnya akan bersifat mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Jadi selanjutnya kita lanjut pada tahapan penyelesaian sengketa yang terdiri dari beberapa kronologi yang dimulai pada 1 Oktober, yaitu adalah pada tahapan pertama. Pada 1 Oktober 2026, pihak kedua mengajukan permohonan arbitrase ke Bani, yaitu adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang berlokasi di Wahana Geraha
Jalan Mampang Perapatan nomor 2 Jakarta dengan kode 12760 dalam bentuk statement of claim yang memuat ringkasan sengketa, dasar hukum dan pasal kontrak yang dilanggar terkait hak kekayaan intelektual dan kerahasiaan. Petitum berupa perintah penghentian penggunaan serta penghapusan seluruh turunan ataupun source code yang digunakan. Kemudian tuntutan ganti rugi berupa penalti kontraktual dan daftar bukti awal berupa law repository dan perbandingan kode. Kemudian pada 3-7 Oktober 2026, Sekretariat Bani memeriksa kelengkapan berkas dan menerbitkan nomor register perkara serta melakukan penagihan biaya administrasi dan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak pertama selaku termohon, termasuk tenggat pembayaran biaya serta jadwal jawaban awal melalui surat sekretariat. Tahapan berikutnya pada 10-18 Oktober 2026 dilakukan pembentukan majelis arbitrase yang terdiri dari arbitrase 3 arbiter sesuai peraturan Bani, diikuti oleh Case Management Conference untuk menetapkan term of reference, kalender pertukaran bekas yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik-duplik, dan lain sebagainya. Kemudian ada tata cara produksi dokumen dan menjamin protokol kerahasiaan selama proses arbitrase. Kemudian pada kronologi selanjutnya itu adalah jadwal dan berkas dan pembuktian berjalan tertib sebagai berikut. Pada 25 Oktober 2026, pihak kedua menyampaikan statement of claim final pada 15 November 2026. Statement of claim final. Pada 15 November 2026, pihak pertama menyampaikan statement of defense. Pada 30 November 2025, pihak kedua menyampaikan reply dan pada 15 Desember 2026, pihak pertama menyampaikan rejoinder. Periode 16 sampai 31 Desember 2026 digunakan untuk produksi dokumen, termasuk penyerahan kode relevan, artefakbul, log server, dan lain sebagainya, dengan kewajiban menjaga kerahasiaan selama sidang berlaku. Sidang pembuktian serta pemeriksaan saksi dan ahli termasuk ahli forensik, perangkat lunak, dan HKI berlangsung pada 10 sampai 20 Januari 2027. Sepanjang proses berlangsung, majelis dapat menjatuhkan tindakan sementara guna mencegah kerugian berlanjut. Perintah penghentian sementara pemisahan kode dan pemeriksaan bukti. Seluruh komunikasi proses bersifat rahasia dan tanpa prasangka. Kemudian kronologi selanjutnya pada 5 Februari 2027, para pihak menyampaikan kesimpulan tertulis dan pada 5 Maret 2027, Majelis Arbitrase Bani menjatuhkan putusan final dan mengikat yang wajib dipatuhi secara langsung dan tidak dapat diajukan banding kasasi atau PK yang sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang 30 1999. Sejalan dengan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 14 dalam klausul kontrak. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pertimbangan putusan. Yang dimana pertimbangan putusan terdiri dari 4, yaitu ada pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berbunyi kewajiban dalam perikatan meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dengan dimaknai sebagai menyerahkan hasil tepat waktu, bermutu, menjaga kerahasiaan, dan tidak menggunakan kode untuk pihak lain. Maka pihak pertama diketahui telah melakukan pelanggaran merupakan wan prestasi. Dalam perkara ini pihak pertama terbukti melanggar pasal 10, yaitu adalah pasal HKI, dan pasal 11 mengenai kerahasiaan data. Kemudian pada pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatannya, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah lampau. Maka berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata ini, atas keterlambatan, salah guna, dan pelanggaran pembatasan kode data oleh pihak pertama, maka pihak kedua berhak menagih ganti rugi berupa denda dan penalti sesuai dengan pasal 13 kontrak tentang denda dan sanksi. Kemudian pada pasal UU 28 2014 tentang hak cipta, pada pasal 9 ayat 1 berbunyi memberi pencipta atau pemegang hak cipta hak ekonomi yang berupa pengandaan, adaptasi, distribusi, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan. Yang kemudian pasal 9 ayat 2 berbunyi mewajibkan izin bagi pihak lain untuk yang ingin menggunakan hak ekonomi, dan apabila melakukan pelanggaran tanpa izin, maka akan dikenai sanksi pidana menurut pasal 113.
Sehingga berdasarkan bunyi dari ayat pasal bunyi dari Undang-Undang 28 2015 dari pasal 9 ayat 1 dan 9 ayat 2 disebutkan bahwa pengandaan distribusi source code dari pihak kedua oleh pihak pertama tanpa izin, yang dimana pihak kedua merupakan pemegang hak utama, hal ini telah melanggar sesuai dengan pasal 10 kontrak tentang alih dan pembatasan HKI dan dinyatakan sebagai suatu pelanggaran. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 27 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi mewajibkan adanya kerahasiaan data, keamanan, dasar pemrosesan yang sah, dan pemberitahuan insiden kebocoran data dalam waktu patut secara praktik kerap dirujuk tenggat, yaitu adalah 3 kali 24 jam. Maka jika tidak melakukannya akan tersedia sanksi administratif dan bila lalai akan dikenakan denda. Pihak kedua sebagai pengendali menentukan tujuan dan cara pemrosesan, sedangkan pihak pertama di sini hanya sebagai pemroses data yang boleh bertindak atas instruksi dari pihak kedua. Dikarenakan pihak pertama telah melakukan pelanggaran tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak kedua, maka setiap tindakan pihak pertama itu dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan membocorkan data dari pihak kedua kepada pihak lain atas dasar untuk mencari keuntungan. Sehingga dihasilkan amar putusan akhir, yaitu adalah 1. Mengabulkan gugatan dari pihak kedua untuk sebagian. 2. Menyatakan pihak pertama telah melakukan interpretasi dan pelanggaran HKI serta kerahasiaan data sebagaimana perjanjian nomor 9 WCCS SDC 2025. Kemudian ketiga, menghukum pihak pertama untuk menghentikan cease and desist seluruh penggunaan, pengadaan, pendistribusian, dan atau pengembangan lanjutan atas source code serta data klien milik pihak kedua. Kemudian memerintahkan pihak pertama menghapus permanen seluruh turunan artefak dalam 7 hari kalender, menyerahkan daftar inventaris artefak serta source code beserta log access dan lain sebagainya. Kemudian kelima, memerintahkan pemulihan kepatuhan data, pencabutan akses yang tidak berwenang terhadap sistem, dan audit internal independen apabila terdapat insiden kebocoran data, dan melakukan pemberitahuan sesuai praktik tenggat 23 kali 24 jam. Kemudian keenam, menghukum pihak pertama membayar pihak kedua ganti rugi uang prestasi, yaitu adalah biaya kerugian dan bunga berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata serta denda penalti sesuai dengan pasal 13 perjanjian. Menghukum pihak pertama untuk membayar biaya arbitrase dan perkara. Kemudian ke-8, menyatakan putusan ini final dan mengikat, serta dilaksanakan menurut hukum Republik Indonesia melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, sesuai dengan klausul forum dalam perjanjian ini. Kemudian denda dan sanksi. Bahwa berdasarkan amar putusan yang telah disebutkan, serta ketentuan perjanjian nomor 9 WCCS SDC 2025 ini, PT Cube Software House selaku pihak pertama wajib membayar denda dan sanksi kepada perusahaan atau pihak kedua dari perjanjian ini, yaitu adalah perusahaan Wangko Ltd selaku pihak kedua. Denda dan penalti sebagai berikut. 1. Penalti atas pelanggaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pasal 10 Jura pasal 13 ayat 4, yaitu dalam perjanjian yaitu sebesar 2 miliar dengan asumsi nilai sebesar 200 juta dengan asumsi nilai kontrak sebesar 2 miliar rupiah. Dan kedua, ganti rugi atas pelanggaran kerahasiaan data klien sebagaimana dimaksud pasal 11 Jo pasal 5 Jo pasal 13 ayat 3 perjanjian sekurang-kurangnya 1 miliar rupiah atau sebesar kerugian aktual yang lebih besar menurut pembuktian yang keseluruhannya merupakan kewajiban pembayaran pasti sesuai perjanjian. Dengan hasil dari persidangan dan hasil keputusan ini, dapat kita beri kesimpulan dari kontrak ini adalah 1. Dari ketentuan berikut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa asas Pacta Sunt Servanda, yaitu adalah perjanjian yang sah, mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Kemudian pasal 1234 KUH Perdata mewajibkan para pihak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian termasuk penyerahan hasil kerja tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi. Pasal 12 KUH Perdata juga memberikan dasar tuntutan ganti rugi atas uang prestasi, keterlambatan salah guna, dan lain sebagainya.
dengan UU nomor 28 2012 tentang hak cipta melarang penggunaan, penggandaan, distribusi dan lain sebagainya termasuk kerahasiaan dan keamanan. Dan apabila terjadi kebocoran itu membuka ruang untuk melakukan tuntutan denda dan ganti rugi kepada pihak pertama. Maka berdasarkan hasil tersebut, pertimbangan di atas merujuk perjanjian nomor 9 khususnya klausul KI dan lain sebagainya. Tindakan pihak pertama diketahui telah melanggar perjanjian kontrak ini dengan menggunakan ulang source code dan atau menyalahgunakan data klien merupakan manipulasi sekaligus pelanggaran HKI dan kerahasiaan, sehingga pihak kedua beralasan hukum menuntut yaitu pertama perintah ceasefire, desize dan penghapusan seluruh turunan artefak, ganti rugi berdasarkan pasal kontrak dan pasal 1243 KUH Perdata dengan ketentuan kontrak, kemudian penalti kontraktual, pelanggaran HKI, dan kemudian pada poin keempat diwajibkan adanya langkah pemulihan kepatuhan data selaras dengan UU PDP dan bila tidak dipulihkan dalam masa cure period, pemutusan kontrak berlaku sesuai dengan klausul disusul dengan sanksi secara sepenuhnya dan diperiksa dan diputus melalui bani dengan hukum RI sebagai governing law. Demikian kita sudah berada di penghujung materi. Adapun sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin mengucapkan bahwasanya ini merupakan disclaimer bahwasanya materi ini hanya untuk edukasi. Adapun seluruh nama tokoh dan peristiwa itu bersifat fiktif. Apabila ada kemiripan, itu adalah murni kebetulan dan materi ini bukanlah nasihat hukum. Demikian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan sekian, terima kasih.